Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Dari video yang kemarin ya, kita sampaikan bahwa bila ada kekurangan ya dari tunjangan profesi dosen yang kemarin sudah sebagian ada yang sudah dikirimkan ya. Nah, kekurangan itu ya bisa diterima ya di antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 10. Dan alhamdulillah ini kabar baik ya bagi kita semuanya yang mudah-mudahan nanti di periode berikutnya ya di bulan-bulan berikutnya ya ada kenaikan ya untuk tunjangan profesi dosen ya karena ada penyetaraan ya bagi dosen non ASN. Sehingga saat ini ya berdasarkan regulasi terbaru ya di Kepmen 39 ya atau di Permen 52 yaitu tidak ada mekanisme impasing ya, sehingga penyetaraan langsung bisa dikaitkan ya dengan TMT ya dari jabatan terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita perlu tahu ya apabila ini masih ada beberapa rekan dosen yang masih baru yang belum mengetahui mengenai sumber dan komponen penghasilan dosen ya. Kita akan jelaskan ya pada video kali ini ya di sumber pembayaran ya. Jadi penghasilan dosen dibayarkan oleh kementerian, PTNBH atau badan penyelenggara selaku pemberi kerja sesuai dengan status kepegawaian dosen. Nah, kalau kita lihat dari komponen penghasilan dosen ya kita bisa lihat ya di tayangan ini atau di slide ini, di gaji pokok ya dibayarkan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ASN ya, atau tentuan ketenagakerjaan dan di atas kebutuhan hidup minimal untuk non ASN ya, di PTS atau PTNBH. Kemudian selain gaji pokok juga tunjangan yang melekat ya. Di tunjangan yang melekat di sini ya seperti tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk atau tunjangan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini yang kemarin ya di bulan Maret ya dilakukan pembayaran terhadap TPD tunjangan profesi dosen yang mengacu pada Permen 52 ya, sehingga ya alhamdulillah kita mengalami kenaikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu perlu kita syukuri ya. Dan nanti di bulan April ini juga masih ada pembayaran mengenai tunjangan profesi. Di sini penghasilan lain yaitu masuk dalam kategori penghasilan lain atau tunjangan khusus. Meliputi tunjangan profesi ya, di sini tunjangan profesi dosen ya, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan ya bagi profesor atau guru besar, dan maslahat tambahan. Nah, kalau kita rinci ya satu-satu untuk jenis tunjangan dosen yang tadi terkait sama tunjangan khusus itu, penghasilan lain atau tunjangan khusus di tunjangan profesi diberikan kepada dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik ya. Di teman-teman dosen yang baru ya diangkat menjadi dosen tetap ya sebagai tenaga pendidik, maka nanti 1 tahun ya menurut regulasi yang terbaru bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi pendidik. Nah, nanti jika sudah lulus ya sertifikat pendidik maka nanti akan mendapatkan tunjangan profesi. Nah, selama 1 tahun ya berarti nanti memenuhi ya LKD-nya ya. Dan nanti setelah menjadi atau setelah memiliki sertifikat pendidik juga wajib untuk memenuhi ya beban kerja ya setiap semester minimal 12 sampai dengan 16.
nanti 12 SKS, minimal 16 SKS, dan untuk yang dosen non struktural atau biasa diberi kode DS ya, dosen biasa, itu masing-masing unsurnya tidak boleh ada yang kosong, baik itu pengajaran ya, penelitian ya, pengabdian masyarakat, dan juga penunjang, tidak boleh kosong ya. Nah ini tetap ya, meskipun nanti kalau di dalam pengurusan JAD ada namanya prestasi atau apa, tapi kalau dalam pemenuhan BKD ya tetap mengacu pada bahwa masing-masing unsur itu harus terpenuhi ya. Pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga penunjang. Nah, tidak sedang diberhentikan sementara. Itu yang tunjangan profesi. Kemudian untuk tunjangan kehormatan, ini biasanya kalau tunjangan profesi itu 1 kali gaji, tunjangan kehormatan ini diberikan khusus kepada dosen dengan jabatan akademik profesor atau guru besar. Profesor diperoleh saat berstatus dosen tetap dan minimal 10 tahun ya pengalaman kerja sebagai pendidik, sebagai dosen minimal 10 tahun. Nah, wajib memenuhi kewajiban khusus ya profesor. Kalau tadi kewajiban khusus yang terkait dengan tunjangan profesi ya sesuai ya dengan jabatan akademiknya, ya sesuai dengan jabatan akademiknya. Sekarang memang masih berlaku PUBKD 2021 ya, belum ada perubahan ya. Mungkin nanti di pertengahan tahun ini ya, atau mungkin nanti di akhir tahun bisa saja ada perubahan PUBKD ya, sehingga nanti kewajiban khusus asisten ahli dengan kewajiban khusus lektor bisa berbeda. Ya, karena saat ini masih sama kewajiban khusus, karena kewajiban khusus ini terkait dengan masa selama 3 tahun. Jadi kalau kewajiban khusus lektor kepala, kewajiban khusus guru besar ya itu berlaku selama 3 tahun. Nah, pembahasan mengenai kewajiban khusus untuk setiap JAD ya rekan-rekan semuanya silakan bisa disimak di pembahasan mengenai kewajiban khusus untuk Serdos ya di channel Jejak Profesor. Silakan Ibu sekalian menyimak di video yang lain. Jadi wajib untuk memenuhi kewajiban khusus profesor ya. Jadi kewajiban khusus profesor ini selama 3 tahun ya, satu publikasi di jurnal internasional bereputasi, atau 3 ya jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada database internasional bereputasi dengan SJR kurang dari 0,1. Nah, itu terkait dengan kewajiban khusus, sehingga dengan memenuhi kewajiban khusus itu ya maka guru besar atau profesor dia menerima tunjangan kehormatan. Kemudian tunjangan khusus diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus, dosen yang diangkat atau ditugaskan oleh pemerintah atau oleh badan penyelenggara. Sedangkan tunjangan fungsional itu diberikan kepada dosen PNS, ini khusus dosen PNS dan P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya, melekat pada jabatan fungsional yang diemban. Nah, ini ada 4 jenis tunjangan dosen. Nah, berapa besaran dan penghentian tunjangannya? Di tunjangan profesi itu 1 kali gaji pokok, berlaku bagi dosen ASN dan non ASN, yang disetarakan ya. Penyetaraannya ada di lampiran ya, penyetaranya ada di lampiran. Jadi 1 kali gaji pokok, kemudian tunjangan kehormatan 2 kali gaji pokok ya, khusus untuk profesor. Tunjangan khusus ya 1 kali gaji pokok bagi dosen yang ditugaskan di daerah khusus. Nah, terkait dengan penghentian atau pembatalan tunjangan, Kementerian membatalkan tunjangan profesi, ya tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan bagi dosen yang tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan atau terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan. Nah, itu harus diketahui dan dipahami oleh rekan-rekan semuanya ya. Persyaratan tunjangan diantaranya ya harus memenuhi ya minimal tiap semester 12 sampai dengan
16 SKS, yang untuk dosen yang non struktural harus setiap unsur itu terpenuhi, ya. Kecuali kalau tunjangan, kalau dosen dengan tugas struktural, ya, dosen dengan jabatan struktural atau DT itu memiliki, ya, kemudahan, ya, karena jumlah SKS-nya ya hanya minimal 3 SKS, hanya minimal 3 SKS, dan boleh kosong, penelitian boleh kosong, pengabdian masyarakat boleh kosong, yang penting di situ ada pengajaran, ya, minimal 3 SKS. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan kesetaraan tunjangan, ya, dosen non ASN dalam Permendikbud nomor 52 tahun 2025. Jadi ini juga banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian di beberapa kolom komentar, ya, menanyakan mengenai masalah penyetaraan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena metode impasing sudah ditiadakan atau sudah dihapus, ya, untuk pembayaran tunjangan profesi, ya, itu, ya, dilakukan penyetaraan pembayaran tunjangan profesi, ya, dengan melihat pada TMT dari JAD yang terakhir. TMT dari JAD yang terakhir. Jadi kalau asisten ahli, ya berarti mentoknya 3B. Ya, mentoknya 3B, nanti disesuaikan dengan masa kerja. Nah, kemudian kalau lektor sendiri, kalau TMT berarti pada saat di tahun itu, ya, TMT-nya, ya, maka 3C. Kemudian TMT plus 1, ya. Di sini TMT kalau lektor TMT plus 1, ini masih TMT 3B ini. Masih TMT 3B. Ini berarti mungkin ada yang keliru ini, ya. Jadi TMT itu masih ketika lektor TMT berarti 3B. Bukan 3C, 3B, ya. Kemudian TMT plus 1 sampai dengan TMT plus 3, penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non-ASN. Berarti nanti kalau Bapak Ibu sekalian, kalau dihitung dari TMT itu sudah lewat setahun, ini, ya, sudah lewat setahun sampai dengan TMT plus 3, sampai dengan 3 tahun, ya. Itu berarti 3C. Kalau sudah lewat 3 tahun, ya, sampai dengan seterusnya, bila tidak dilakukan kenaikan atau bila tidak ada kenaikan, ya, jabatan akademik, ya, berarti nanti disetarakan terus 3D. Nah, kemudian untuk lektor kepala, di awal ketika memperoleh di TMT-nya itu sampai dengan setahun, itu 3D. Nah, kemudian baru kalau dihitung sudah lewat setahun, ya, sampai dengan selanjutnya, kalau untuk lektor kepala itu 4A. Kecuali kalau yang sudah memiliki SK Impasing, ya, sampai dengan akhir tahun 2025. Karena di akhir tahun 2025 masih ada yang 4B, masih ada yang 4C. Biasanya 4B itu untuk yang lektor kepala 550, yang 4C itu untuk yang lektor kepala 700. Ya, nah ini kalau sudah sebelumnya sudah mendapatkan 4C atau 4B, ya sudah tidak bisa lebih rendah lagi, ya, minimal, ya, sama lah dengan yang sudah ada, kecuali bagi yang yang belum ke 4B, ya, berarti mentoknya di 4A kalau lektor kepala. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang mulai di tahun 2026, ya, kalau mengurus ke lektor kepala, berarti nanti ketika TMT itu masih 3D, nanti setahun berikutnya sudah disetarakan dengan 4A. Ini disetarakan karena memang Impasing tidak ada menggunakan terminologi penyetaraan, di golongannya disetarakan 4A. Nah, kemudian untuk profesor sendiri ketika TMT, ya, misalkan TMT-nya di bulan misalnya Agustus, gitu, ya, misalkan di bulan Agustus 2024, ya, berarti sampai dengan Agustus 2025 itu masih 4A. Nanti Agustus 2025 karena sudah lewat 1 tahun, ya, sampai dengan nanti TMT plus 3, sampai dengan TMT plus 3 tahun itu 4B, sampai dengan 3 tahun.
nanti kemudian 3 tahun sampai dengan 5 tahun 4C. Kemudian lewat 5 tahun sampai dengan 7 tahun itu 4D. Nah, kemudian baru ketika dari 4D mau naik ke 4E, berarti harus ada proses lagi, persyaratan tambahannya 200 AK. Karena berarti yang sebelumnya penyetaraan mulai dari 4A sampai dengan 4D itu angka kreditnya masih 850. Angka kreditnya masih 850. Nah, nanti ketika mengurus ke 4E ada tambahan 200. Jadi menjadi nanti guru besar dengan AK 1050. Itu kalau sudah lewat 7 tahun. Berarti harus dilewati dulu ini 4A, 4B, dan 4C, 4D, baru kemudian sampai setelah lewat 7 tahun, ya setelah lewat 7 tahun dari TMT profesor, ya, jadi misalkan TMT profesornya adalah di tahun 2024 ya, misalnya di tahun 2024, berarti nanti 2024 ditambah 7 tahun. 2024 ditambah 7 tahun, berarti 2031 ya. Di 2031. Jadi 2031 bisa mengajukan ke 4E, tapi dengan persyaratan tambahan 200. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, mengenai beberapa jenis dan komponen dari penghasilan dosen, khususnya terkait sama tunjangan profesi yang kita perlu syukuri. Ada kenaikan ya di bulan Maret ini yang dibayarkan di bulan April ya. Semoga ini meningkatkan ya motivasi kita untuk memberikan ya kontribusi yang signifikan ya, kita lebih semangat lagi untuk ya memenuhi kewajiban-kewajiban kita baik dari sisi pengajaran ya, kemudian pengabdian masyarakat, khususnya penelitian, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan penunjang. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor sama menuju lingkungan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.